Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Kakak, Abang Asisten Praktikum Biologi Perikanan Manajemen Sumber Daya Perairan. Selamat malam juga untuk teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Anggita Pusmargarini dengan NIM C24012010117, Departemen Manajemen Sumber Daya Perairan, IPB University. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tata cara perhitungan pola pertumbuhan yang meliputi distribusi frekuensi panjang, hubungan panjang bobot, dan faktor kondisi. Baiklah, di sini sudah tersedia data panjang total dalam satuan centimeter serta bobot ikan dalam satuan gram. Maka tentukan DFP total, tentukan HPB total, dan tentukan FK total. Baiklah, sebelum mengolah data lebih lanjut lagi, kita perlu mengonversi panjang total dari data ini. Nah, di sini datanya masih berbentuk sentimeter, maka kita harus konversi dulu menjadi ke dalam satuan milimeter. Nah, di sini caranya yaitu kita klik saja sama dengan data dikalikan dengan 10. Maka kita sudah didapatkan hasil konversi yaitu panjang totalnya ke dalam satuan milimeter. Kemudian kita masuk ke dalam hitungan DFP. Nah, sebelum kita lebih lanjut lagi, perhitungan DFP itu membutuhkan beberapa data, di antaranya ada data N, maksimum, minimum, jumlah kelas, wilayah, dan seterusnya. Teman-teman bisa tuliskan ini terlebih dahulu untuk memudahkan perhitungan kita di selanjutnya gitu. Kita coba masukkan N terlebih dahulu dengan cara sama dengan count, lalu pilih nomor. Bisa di-drag ke bawah, lalu tutup kurung, enter. Nah, N-nya 171. Untuk nilai maksimum, kita masukkan rumus sama dengan max, buka kurung, masukkan data panjang total. Drag ke bawah, tutup kurung, enter. Oke, nilai maksimum didapatkan 290, untuk nilai minimum sama juga seperti maksimum, kita tuliskan minimum dengan formula min, sama dengan min, buka kurung, drag ke bawah, enter. Oke, untuk rumus jumlah kelas, yaitu kita tuliskan manual saja, sama dengan 1 ditambah dalam kurung 3,32 kali log N. N-nya yaitu 171. Sebentar. Nah, enter. Kemudian jumlah kelas ini dibulatkan ke atas, berarti menjadi 9. Untuk wilayah, rumusnya yaitu sama dengan nilai maksimum dikurangi dengan nilai minimum. Enter. Dan lebar kelas yaitu sama dengan nilai wilayah dibagi dengan jumlah kelas. Jumlah kelasnya yang 9 ini ya, bukan yang 8,4 sekian ini. Enter. Lebar kelas. Kemudian, jarak kelas ini yaitu rumusnya lebar kelas ditambahkan dengan NST. Nah, NST di sini bernilai 1. Kenapa 1? Karena data kita ini bukan bilangan desimal ya. Jadi
tidak ada koma 0,001 atau 0,0001 seperti itu. Jadi nilai satuan terkecilnya adalah 1. Untuk jarak kelas berarti lebar kelas ditambahkan dengan NST. Oke, lanjut kita masuk ke bagian perhitungan dari tabel. Untuk SKB, pertama rumus yang kita masukkan yaitu sama dengan minimum. Yaitu kita masukkan angka minimum, enter. Lalu untuk SKA, rumusnya sama dengan SKB ditambah dengan lebar kelas. Teman-teman jangan lupa untuk men-string dengan cara mengklik F4 pada lebar kelas. Ini gunanya agar data kita itu terkunci. Oke, selanjutnya untuk yang SKB di bawahnya ini, data selanjutnya ini, caranya yaitu sama dengan SKB yang atas ini ditambahkan dengan jarak jumlah kelas. Ditambahkan dengan jumlah kelas. Oke. Salah. Mohon maaf. Ditambahkan dengan jarak kelas ya, teman-teman. Dan ini juga jangan lupa di string seperti yang baik. Untuk selanjutnya kita bisa memasukkan data yang SKB ditambahkan dengan nilai jarak kelas. Jangan lupa yang jarak kelas ini di string seperti yang tadi, agar datanya juga terkunci, kemudian enter. Karena di sini jumlah kelas kita berjumlah 9, maka data dari SKB, SKA, dan seterusnya ini juga harus berjumlah 9. Baik, karena kita sudah string, kita langsung drag ke bawah saja. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke. Lalu untuk yang SKA, kita langsung drag ke bawah juga. Langsung diklik pojok kanan bawah ini yang tanda plus. Nah, oke. Untuk yang SK, merupakan rentang dari SKB ke SKA. Caranya yaitu klik sama dengan SKB, lalu klik icon dan kemudian masukkan icon negatif atau minus A, SKA. Enter. Drag. Nah, oke. Untuk yang BKB, kita masukkan rumus sama dengan SKB dikurangi dalam kurung setengah
dikalikan dengan NST. Oke, tutup kurung. Jangan lupa untuk NST di string ya. Oke. Kita drag. Untuk yang BKA, sama juga rumusnya, hanya berbeda SK. Ini yang tadi pakai SKB, yang sekarang pakai SK, dan tandanya juga berbeda. Sama dengan SKA ditambah dalam kurung 1 dibagi 2 dikalikan dengan NST. NST-nya juga di string, jangan lupa. Karena string ini memudahkan kita agar tidak mengetikkan rumusnya satu-satu secara manual. Oke, untuk BK sama dengan BKB. Klik simbol dan strip BKA. Enter. Oke. Kemudian untuk XI. XI merupakan SKB ditambah SKA dibagi 2. Sama dengan buka kurung dulu, SKB dikurangi SKA, tutup kurung dibagi 2. Enter. Mohon maaf teman-teman, ada kesalahan. Ini tadi seharusnya ditambah ya. XI itu sama dengan dalam kurung SKB ditambah SKA, kemudian tutup kurung, dibagi dengan 2. Seperti ini ya teman-teman, tadi salah. Oke, di drag ke bawah. Nah, untuk FI total, kita memakai rumus frekuensi. Nah, sebelum itu kita blok dulu datanya. Blok dulu ke bawah, lalu klikkan sama dengan frekuensi, buka kurung. Nah, ini ada data array dan dense array. Untuk data array, kita pilih data panjang total. Di drag ke bawah, lalu di sini ketikkan koma, ini sesuai format di device masing-masing ya. Di sini saya memakai koma, lalu masukkan SKA. Oke, tutup kurung, enter. Sebelum, mohon maaf, sebelum ini tadi harusnya di Ctrl Shift Enter. Kita ulangi kembali sama dengan frekuensi dalam kurung panjang total koma SKA tutup kurung Ctrl Shift Enter. Nah, oke, jika sudah, kita akan membuat histogramnya. Sebelumnya kita bisa rapihkan terlebih dahulu datanya. Kita tengahkan semua. Nah, oke. Kita akan membuat histogram. Nah, bagaimana sih cara membuat histogram itu? Caranya yang pertama, klik Insert. Pilih menu Charts. Pilih yang Insert Column or Bar Chart. Lalu pilih yang Cluster Column. Kita pindahkan ke sini terlebih dahulu ya, biar lebih memudahkan. Nah, setelah itu kita klik kanan, select data, add. Kita masukkan series value-nya ini adalah FI total.
drag ke bawah, klik OK. Kemudian yang edit, nah ini kita masukkan nilai yang SK sampai bawah. Klik OK. Nah, setelah itu, ini sudah jadi ya tabelnya. Histogramnya sudah jadi, tinggal kita rapihkan sesuai format IPB. Nah, yang pertama itu kita klik tanda plus di sini, tambahkan axis title. Untuk chart title-nya kita matikan aja. Grid line juga kita matikan. Oke. Kemudian yang ini, axis Y ini, kita klik 2 kali. Nah, muncul fill and line. Fill and line kita pilih yang no fill, kemudian yang line pilih yang solid line. Solid line untuk color-nya hitam aja, dan width-nya 1. Nah, oke. Begitu juga dengan yang axis title yang X, fill, no fill, solid line, warna hitam, white 1. Nah, oke. Kalau sudah seperti ini, diagramnya kita klik juga, klik 2 kali. Bentar. Diagram batangnya klik 2 kali, pilih fill ini, kita pilih yang warna hitam. Nah, seperti ini. Udah jadi teman-teman. Lalu untuk yang sumbu Y ini kita tuliskan frekuensi total. Satuannya individu. Kita rapihkan juga formatnya. Oke, Times New Roman. Ukuran 12. Pastikan warnanya hitam. Lalu ini juga yang sumbu sumbu X itu selang kelas. Dalam kurung mm. Lalu kita rapihkan juga fontnya. Times New Roman, ukuran 12, warna hitam. Nah, biar terlihat lebih rapi sesuai ini, yang frame yang luar ini, kita klik no fill dan no line. Oke teman-teman, sudah jadi histogramnya. Oke, bisa kita rapihkan terlebih dahulu. Nah. Baiklah, untuk perhitungan selanjutnya yaitu menghitung hubungan panjang bobot. Sebelum menghitung hubungan panjang bobot, data-data yang kita perlukan yaitu menlogkan terlebih dahulu nilai dari L atau panjang total dan W atau bobot ikan. Bagaimana caranya? Yang pertama, kita klik sama dengan dulu, log, data dari panjang total, enter. Kemudian klik tanda plus di pojok. Nah, sudah. Sama seperti log L, log W yaitu sama dengan log, nilai dari bobot ikan. Enter. Klik 2 kali. Nah, selanjutnya hal-hal yang diperlukan untuk perhitungan dari hubungan panjang bobot, kita perlu menentukan sigma-sigma terlebih dahulu. Ada sigma X, sigma Y,
sigma X kuadrat, sigma Y kuadrat, sigma XY, X bar, dan Y bar. Untuk penghitungan sigma X, kita perlu mensamkan semua data dari log L. Enter. Begitu juga dengan sigma Y, yaitu sum data dari log L, di drag, enter. Untuk sigma X kuadrat, yaitu pangkat 2 dari pangkat 2 dari data log L. Jadi sama dengan sum SQ, drag data, enter. Untuk sigma Y kuadrat, oke, untuk sigma Y kuadrat sama dengan sum SQ, buka kurung, data log W, kita drag ke bawah, tutup kurung, enter. Baik, untuk sigma XY itu merupakan hasil perkalian dari log L dan log W yang disigmakan atau dijumlahkan semua. Menggunakan formula sama dengan sum product, kita drag data log L, data log W. Tutup kurung, enter. Nah, untuk X bar, yaitu merupakan rumus rata-rata dari log L, bisa kita hitung dengan memasukkan formula average, buka kurung, data log L, tutup kurung, untuk Y bar sama dengan average, buka kurung, log W, datanya di drag, tutup kurung, enter. Nah, teman-teman, untuk menghitung N sama seperti yang tadi, yaitu memasukkan rumus count, klik nomor, drag ke bawah, tutup kurung, enter. Untuk slope atau B, kita bisa menggunakan rumus yang sudah ada di catatan responsi ya. Sama dengan buka kurung, nilai dari XY dikurangi, buka kurung 2 kali, 1 dibagi N. Satu dibagi N, tutup kurung, dikalikan dengan sigma X, dikalikan dengan sigma Y, tutup kurung 2 kali, per, buka kurung, sigma X kuadrat. Jangan sampai ketukar ya teman-teman antara sigma X kuadrat dengan sigma X yang dikuadratkan. Untuk sigma X kuadrat memakai ini, kemudian dikurangi, buka kurung, 1 dibagi N, tutup kurung, dikalikan dengan sigma X yang dikuadratkan. Sigma X yang dikuadratkan berarti menggunakan sigma X dikuadratkan. Kuadratnya di dalam kurung, jangan sampai salah. Tutup kurung 3 kali. Enter. Nah, sudah menemukan slope-nya atau B-nya, kita menghitung A atau intercept dengan rumus sama dengan Y bar dikurangi buka kurung nilai B dikalikan dengan X bar. Tutup kurung, enter. Nah, karena di sini nilai A-nya ini merupakan negatif, maka kita perlu mengantilogkan terlebih dahulu. Bagaimana caranya? Yaitu sama dengan 10 pangkat nilai dari A. Enter. Nah, karena di sini ada formula E min 06, kita perlu mengubah formatnya menjadi number seperti ini. Nah, seperti ini ya teman-teman.
Nah, rumus dari W itu merupakan AL pangkat B. Nah, A-nya ini kita ganti terlebih dahulu memakai antilog ya. 0,5 0,000001 L pangkat B. B-nya kita masukkan juga. Oh, sebelumnya kita rapihkan terlebih dahulu. Pakai 4 angka saja di belakang koma. Nah, 0,01 L pangkat 3,4263. Nah, oke, kalau sudah seperti ini, kita tuliskan interpretasinya terlebih dahulu. Nah, interpretasinya yaitu setiap pertambahan satu satuan panjang akan mempengaruhi bobot sebesar 3,4263 karena ini nilai dari B-nya tadi ya. Nah, setelah itu kita lanjut ke perhitungan tabel sidik ragam. Nah, perhitungan tabel sidik ragam ini meliputi DB, JK, KT, F-hit, F-tab, dan R kuadrat. Untuk menghitung DBR, DBR itu selalu 1. Nah, untuk DBS sama dengan N, rumusnya yaitu N dikurangi dengan 2. Nah, untuk DBT, rumusnya sama dengan N dikurangi dengan 1. Oke, jika sudah didapatkan hasil DB, kita beralih ke JK. Yang pertama kita hitung terlebih dahulu JKR. JKR rumusnya sama dengan B dikalikan dengan buka kurung 2 kali nilai XY dikurangi buka kurung 2 kali kita masukkan 1 dibagi N, tutup kurung, dikalikan dengan sigma X, teman-teman, dikalikan dengan sigma Y, tutup kurung 3 kali. Enter. Nah, oke. Didapatkan hasil 2,45035. Nah, untuk perhitungan JKT, rumusnya yaitu sama dengan sigma Y kuadrat dikurangi dengan buka kurung 2 kali 1 dibagi N, tutup kurung, dikalikan dengan buka kurung kembali, sigma Y yang dikuadratkan. Sigma Y yang dikuadratkan. Kuadratnya di dalam kurung ya. Lalu tutup kurung 2 kali. Enter. JKS sama dengan JKT dikurangi JKR. Oke. Nah, untuk KTR, rumusnya sama dengan JKR dibagi dengan DBR. Oke. Untuk KTS sama dengan JKR dibagi dengan JKS dibagi dengan DPS. Oke. Untuk F hitung sama dengan KTR dibagi dengan KTS. Perhitungan F-tab bisa menggunakan tabel F, namun kalau di Excel menggunakan rumus VinV
buka kurung. Nah, ini ada probability, degree freedom 1 dan degree freedom 2. Untuk probability-nya kita memakai 0,05. Mengapa? Karena SK yang kita gunakan itu 95%. PIN-V 0,05, dBr, dBs. Kurung, enter. Baik, untuk nilai dari R kuadrat ini di dalam catatan dikalikan dengan 100. Namun di sini sebenarnya tidak perlu ya, karena itu dikalikan 100 itu untuk menguji interval dari nilai R-nya saja untuk interpretasi. Rumus dari R kuadrat sama dengan JKR dibagi dengan JKT. Oke. Baik, teman-teman, kita bisa rapikan terlebih dahulu. 4 angka saja di belakang koma. Nah, sudah. Nah, hipotesisnya ini, jika H0 itu panjangnya tidak mempengaruhi bobot. Sedangkan untuk H1, panjangnya ini mempengaruhi bobot. Nah, hipotesisnya ini untuk menentukan kesimpulan. Kesimpulannya didapatkan bahwa nilai dari F hitung lebih besar dari F tabel. Nah, kalau F hitung lebih besar dari F tabel, hipotesisnya yaitu H1 atau panjang mempengaruhi bobot. Kemudian kita ketikkan terlebih dahulu nilai R kuadrat, yaitu 0,9185. Nah, kita lihat dulu 0,9185 di sini range-nya yaitu sangat kuat. Di sini ya, tingkat hubungan yang sangat kuat. Oke. Jadi kesimpulannya, berdasarkan SK 95% didapatkan bahwa F hitung lebih besar dari F tabel. Maka hipotesisnya yaitu H1 yang artinya panjang mempengaruhi bobot serta didapatkan juga nilai R kuadrat sebesar 0,9185 dengan tingkat hubungan yang sangat kuat. Lalu kita masuk ke UJT. UJT ini hipotesisnya bahwa jika H0 itu B-nya sama dengan 3, kemudian bersifat isometrik. Sedangkan jika H1, B-nya tidak sama dengan 3 dan bersifat alometrik. Nah, kita lanjutkan untuk menghitung SB kuadrat. Nah, bagaimana cara menghitung SB kuadrat? Yaitu sama dengan KTS. Nah, salah. KTS dibagikan dengan buka kurung sigma X kuadrat dikurangi buka kurung 2 kali 1 dibagi N, tutup kurung, dikalikan dengan buka kurung sigma X dikuadratkan. Sigma X dikuadratkan. Tutup kurung 3 kali, enter. Nah, lalu untuk SB itu merupakan akar dari SB kuadrat. Rumus akar yaitu SIRT SB kuadrat tutup kurung enter. Nah, untuk T hitung itu menggunakan nilai mutlak. Jadi tidak boleh negatif dengan cara absolut buka kurung
nilai B dikurangi dengan 3, tutup kurung, dibagi dengan SB. Oke, kurung, enter. Untuk tetep menggunakan rumus tin V probability, BBS. BBS tadi 169, kurung, enter. Oke, kita rapihkan. Nah, kesimpulan yang bisa dituliskan bahwa berdasarkan didapatkan bahwa T hitung lebih besar dari T tabel. Nah, jadi kalau T hitung lebih besar dari T tab, hipotesisnya yaitu H1. H1 ini artinya pola pertumbuhan dari ikan ini bersifat alometrik. Nah, karena B-nya tadi, B-nya itu lebih dari 3, maka alometriknya yaitu alometrik positif. Alometrik positif itu pertambahan bobot lebih dominan dibandingkan dengan pertambahan panjang. Nah, saya bacakan kembali kesimpulan atau interpretasinya. Berdasarkan SK 95%, didapatkan bahwa T hitung lebih besar dari T tabel. Maka hipotesisnya adalah H1 yang artinya pola pertumbuhan itu bersifat alometrik positif atau pertambahan bobot lebih dominan dibandingkan dengan pertambahan panjang. Nah, selanjutnya kita akan membuat grafik scatter. Pertama, kita bikin terlebih dahulu scatternya. Di sini saja. Klik insert, klik charts, pilih yang insert scatter or bubble chart. Pilih yang biasa saja. Kita letakkan di sini terlebih dahulu. Nah, lalu kita klik kanan, select data, add. Nah, untuk series X values, kita memasukkan data panjang total. Drag sampai ke bawah. Nah, untuk seri Y value, kita masukkan data bobot. Drag ke bawah juga. Lalu klik OK. Oke. Nah, sudah terbentuk seperti ini ya teman-teman. Lalu kita bisa rapihkan sesuai dengan format IPB. Kita klik tanda plus di sini. Hidupkan axis title. Chart title-nya dimatikan saja. Grid line juga dimatikan. Kemudian, trend line ini kan ada tanda panah nih. Kita klik. Pilih more option. Lalu pada trend line option, pilih yang power. Terus kita scroll ke bawah lagi, ada display equation on chart sama display R squared on value on chart. Kita checklist semua. Nah, seperti ini. Untuk option yang ini, untuk line pilih yang solid line. Color-nya bisa hitam. Lalu untuk dash type, jangan pilih yang jangan putus-putus, pilih yang solid atau yang garis lurus. Nah, oke, sudah. Tinggal kita rapih-rapihkan. Klik yang axis
aksis Y, seperti yang tadi ya, no line, pilih yang solid line, lalu ditambah 1. Nah, begitu juga dengan aksis X, solid line, tambah 1. Nah, udah. Untuk sumbu X ini merupakan bobot ikan. Bobot ikan. Satuannya adalah gram. Nah, untuk sumbu X yaitu panjang total. Dengan satuannya milimeter. Kita bisa rapihkan terlebih dahulu fontnya. Jangan lupa dihitamkan ya teman-teman, karena fontnya masih abu-abu. Biar lebih rapih saja. Oke, 12 otomatis. Nah, untuk ini, kita bisa geser terlebih dahulu di sini. Kita bisa tambahkan nilai N. N sama dengan 171. Nah, ini kan rumus dari panjang bobot ini adalah W sama dengan AL pangkat B. Kita ganti Y ini dengan W. Lalu yang ini 1E-06 ini kita tuliskan manual saja 0,1234566. X-nya diganti dengan L. Oke. Klik bingkai. Pilih no line. Maaf. Salah. Fill-nya no fill dan no line. Oke. Sudah jadi teman-teman. Untuk scatter dari data hubungan panjang bobot seperti ini sudah jadi. Kita lanjutkan ke perhitungan faktor kondisi. Teman-teman, untuk perhitungan selanjutnya yaitu adalah menghitung faktor kondisi. Nah, kita perlu mengcopy dulu data dari DFP. Kita copy. Lalu kita pastekan saja. Nah, seperti ini. Lalu tabelnya ditambahkan dengan tabel faktor kondisi. Nah. Oke. Nah, untuk faktor kondisi ini nanti kita urutkan terlebih dahulu datanya dengan cara klik data, kita blok data terlebih dahulu, teman-teman. Lalu klik sort and filter, pilih custom sort, lalu sort by, pilih yang panjang total, small to large. Oke. Nah, setelah itu kita bisa memasukkan terlebih dahulu nilai dari SKB, SKA, SK, FI, FK rataan, dan STDF. Nah, sebentar kita rapihkan terlebih dahulu. Nah, untuk
SKB, SKA, SK, dan F ini kita copy paste saja dari yang data di FP. Kita kopikan saja. Pilih paste values. Nah, seperti ini. Sama juga untuk FI. Kita copy dari data di FP. Kemudian masukkan ke sini, pilih yang paste values. Nah, bagaimana cara menghitung? Oh, sebentar. Sebelum ini kita masukkan terlebih dahulu data dari B, A, dan antilog. Kita juga copy paste dari data HPB. Nih, kopikan saja. Pilih paste values. Maaf. Pilih paste values. Oke. Nah, ini kan masih seperti tadi ya, teman-teman. Kita ubah formatnya dulu menjadi number. Nah, seperti ini. Kalau sudah ya, kita hitung faktor kondisinya. Nah, tadi kan dari data HPB ini interpretasinya bahwa pola pertumbuhan ini bersifat alometrik. Nah, rumus dari alometrik sendiri sama dengan W dibagi dengan antilog A, dibagi dengan A, L pangkat B. Jadi caranya W, bobot ikan, sama dengan A, A-nya memakai yang nilai antilog, dikalikan dengan panjang total, pangkat B. Nah, jangan lupa teman-teman di string terlebih dahulu ya, agar memudahkan kita dalam perhitungan selanjutnya dan datanya itu terkunci. Untuk yang A dan B, kita string. Oke. Lalu kita drag ke bawah saja. Nah, kita rapihkan jadi 4 angka saja di belakang koma. Oke. Nah, lalu selanjutnya kita menghitung untuk menghitung FK rataan kita perlu disesuaikan dengan kelasnya terlebih dahulu dengan cara menggolongkan data ini ya teman-teman. Ini kan sudah urut ya, jadi kita sesuaikan range-nya seperti itu. Bedakan tiap range, tiap selang kelas itu warnanya dibedakan. Misal ini 200 sampai 210. Kita warnai manual saja. Misalkan seperti ini. Nah, selanjutnya range 211 sampai 221. Sampai 221. Kemudian 222 sampai 232. Kemudian 233 sampai 243.
233 sampai 243. Kemudian 244 sampai 254. 244 sampai 25. Dua empat empat sampai 254 ya. Dua empat empat sampai 254, 255 sampai kopikan saja biar mempermudah. Nah, tadi sudah sampai 254, 255 sampai 265. Kemudian 266 sampai 276. Oke, sini. Lalu 277 sampai 287. Oke, pilih yang warna kemudian, oh ya, ini tidak perlu diwarna ya teman-teman, sebenarnya putih saja, namun biar lebih membedakan ini abu, ini putih. Ini range 288 sampai 298. Oke teman-teman. Nah, yang bawah tadi tidak perlu diwarnai karena yang lainnya kan ada selang kelas. Nah, yang bawah sendiri itu tidak ada selang kelasnya, jadi otomatis hasil FK rataannya ya bilangan itu sendiri gitu. Untuk FK rataan, kita bisa memasukkan rumus average, lalu blok data di setiap selang kelasnya. Jangan lupa di string agar memudahkan kita dalam perhitungan STDEV-nya. Kita string tiap data, enter, lalu ini juga sama, reach. Average, string, tutup kurung, enter, average, average. Oke, di string oke, sama dengan average.
untuk yang tidak ada, yang hanya satu tadi, langsung sama dengan aja, teman-teman. Begitu juga yang ini, cuma satu ya. Oke. Ini 0, ini 0. Nah, karena tadi kita sudah string, maka untuk stdef kita geser saja datanya begini. Nah, lalu kita hanya perlu mengganti rumus average dengan stdef. Oke. Enter. Memang tidak bisa di-drag ke bawah semua ya teman-teman, namun ini cukup bisa membantu biar tidak mengetik manual satu-satu. Nah, oke teman-teman, sudah. Sekarang kita perlu membuat grafik scatter. Nah, bagaimana cara membuat grafik scatternya? Yang pertama, kita ke insert. Sebentar, sebelumnya kita bisa rapihkan terlebih dahulu, teman-teman. Nah, ya. Kita masuk ke insert, pilih yang scatter, insert scatter, pilih yang ini. Nah, kemudian kita klik kanan, select data, kita remove terlebih dahulu. Add. Untuk series value, namanya adalah FK total. Nah, untuk series value, kita bisa memasukkan data SK. Dan untuk Y values, kita masukkan FK rataan. Klik OK. Nah, kemudian klik tanda plus ini, kita bisa checklist error bars, namun kita unchecklist grid lines. Oke. Karena kita hanya membutuhkan error bars, yang notabene-nya itu vertikal, maka yang horizontal dihapus saja, teman-teman. Nah, jadinya seperti ini. Lalu, jika sudah, di error bars ini ada panah, klik saja, pilih more option. Lalu pada vertical error bars, direction-nya tetap bold, and style-nya tetap cap. Lalu error amount, kita pilih yang custom. Klik specify values. Untuk positive error values, kita isi. Untuk positif dan negatif error values, kita isikan dengan data stdef. Nah, begitu juga yang negatif, klik stdef. Klik OK. Nah, seperti ini ya teman-teman, datanya sudah jadi. Kita butuh rapihkan saja sesuai dengan format IPB, no fill, solid line, satu, ini juga ya, yang axis X, no fill, solid line, kita tambah ketebalannya jadi 1. Untuk fontnya juga kita pilih Times New Roman.
warna hitam. Dan yang bingkai yang pinggir ini bisa kita ganti dengan no fill dan no line. Nah, grafiknya sudah jadi, teman-teman. Seperti inilah penampakan grafik dari FK total. Baiklah, cukup sekian saja tutorial terkait perhitungan dari pola pertumbuhan meliputi distribusi frekuensi panjang, hubungan panjang bobot, dan faktor kondisi. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.